Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, bulan Ramadan adalah penghulu dari sekalian bulan. Di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan banyak sekali keutamaan-keutamaan. Nah, ketika bulan Ramadan itu datang, apa saja amalan yang pernah kalian lakukan? Pernahkah kalian melaksanakan sholat tarawih, tadarus Al-Quran, bersedekah, atau amalan-amalan lainnya? Lalu bagaimana melakukannya? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, mari tonton dan simak video ini sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kami kelas 5 sekolah dasar yang soleh dan solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak tidak bosan-bosannya mengingatkan kalian, di masa pandemi ini jagalah kesehatan, pakailah masker bila bepergian, rajin mencuci tangan dan menjaga jarak dengan orang-orang di sekitar kita. Mudah-mudahan wabah COVID-19 ini segera pergi dari kehidupan kita dan kita bisa kembali bersekolah dan belajar seperti sedia kala. Dan yang terpenting adalah sholat 5 waktunya tetap dikerjakan. Sebelum kita masuk ke materi pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu dan pemahaman kepada kita. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahilah ilmuku, berilah aku pemahaman, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh. Amin. Dalam video pembelajaran kali ini, insya Allah kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 5 semester 1. Saat ini kita akan mempelajari pelajaran yang keempat dengan judul Ramadan yang Indah. Adapun submateri pembelajarannya adalah memperbanyak amalan di bulan Ramadan. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, kali ini kita akan membahas tentang amalan-amalan di bulan Ramadan. Di antaranya yaitu sholat tarawih, tadarus Al-Quran, dan bersedekah. Mudah-mudahan dengan kalian menonton dan menyimak video pembelajaran ini, kalian bisa memahami dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, pertama kita akan membahas keutamaan bulan Ramadan. Umat Islam memiliki salah satu bulan yang sangat istimewa, di mana pada bulan itu terdapat banyak keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan tersebut adalah bulan Ramadan. Adapun di antara keutamaan-keutamaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada bulan Ramadan pertama kalinya turun Al-Quran, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Yang kedua, di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala membelenggu setan-setan dan membuka pintu surga seluas-luasnya. Yang ketiga,
Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang mengerjakan ibadah dengan baik. Kemudian yang keempat, pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Kemudian yang kelima, pada bulan Ramadan doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbanyak amalan di bulan Ramadan. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, amalan pertama yang akan kita bahas adalah sholat tarawih. Kita awali dari pengertian sholat tarawih. Tarawih berasal dari bahasa Arab yaitu roha, yang artinya istirahat atau santai. Maksudnya dalam pelaksanaannya, setelah kita menyelesaikan 4 rakaat, maka kita boleh berhenti sejenak untuk istirahat. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari di bulan Ramadan sesudah sholat Isya. Sholat tarawih disebut juga dengan qiyamul lail. Anak-anak kami yang soleh dan solehah. Kemudian yang kedua, hukum melaksanakan sholat tarawih. Melaksanakan sholat tarawih hukumnya adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, umat Islam sebaiknya jangan sampai meninggalkan sholat tarawih pada bulan Ramadan. Karena selain hukumnya sunnah muakkad atau sangat dianjurkan, sholat tarawih juga memberikan banyak manfaat. Salah satunya adalah mendapat pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kami yang soleh dan solehah. Kemudian yang ketiga, ketentuan sholat tarawih. Ketentuan sholat tarawih dapat kita perhatikan sebagai berikut. Yang pertama, sholat tarawih boleh dikerjakan secara munfarid atau sendiri dan boleh juga berjamaah. Tetapi berjamaah sangat dianjurkan karena nilainya 27 derajat. Yang kedua, sholat tarawih boleh dilaksanakan di masjid, musola, di rumah, di kantor, atau tempat lainnya yang diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, waktu pelaksanaan sholat tarawih adalah setelah sholat Isya sampai terbit fajar, khusus pada bulan Ramadan. Dan yang keempat, setelah melaksanakan sholat tarawih, biasanya juga dilanjutkan dengan sholat witir, yaitu sholat sunnah yang bilangan rakaatnya ganjil. Kemudian yang kelima, jumlah rakaat sholat tarawih tidak ditegaskan dengan pasti. Namun ada beberapa hadis yang menjelaskan jumlah rakaat sholat tarawih itu ada yang 8 dan ada yang 20. Anak-anak kami yang soleh dan solehah. Kemudian yang keempat, cara mengerjakan sholat tarawih. Adapun tata cara mengerjakan sholat tarawih adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika kita mengerjakan sholat tarawih 20 rakaat, maka setiap 2 rakaat diakhiri dengan salam. Dan jika dikerjakan 8 rakaat, maka boleh diakhiri dengan salam pada setiap 2 rakaat atau 4 rakaat tanpa tahiyat awal. Syarat, rukun, dan bacaan serta cara melakukan sholat tarawih sama seperti melaksanakan sholat fardu. Anak-anak kami yang soleh dan solehah. Kemudian yang kelima, keutamaan sholat tarawih.
Adapun beberapa keutamaan sholat tarawih antara lain. Yang pertama, mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa barang siapa melakukan ibadah pada bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih dan sholat witir dengan ikhlas dan penuh perhitungan, akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Kemudian yang kedua, mengikuti sunnah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga permohonan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita harus membiasakan diri melaksanakan ibadah sholat tarawih. Kita harus membiasakannya sejak dini agar terbiasa mengerjakannya apabila sudah dewasa nanti. Anak-anak kami yang soleh dan solehah. Kemudian amalan berikutnya di bulan Ramadan adalah tadarus Al-Quran. Kita awali dari pengertian tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata darasa, yang artinya membaca, belajar atau mengajar. Tadarus Al-Quran berarti membaca dan mempelajari Al-Quran secara bersama-sama dengan fasih dan tartil serta memahami isi kandungannya. Membaca Al-Quran merupakan salah satu ibadah yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tadarus Al-Quran termasuk ibadah yang sangat dianjurkan karena Allah Subhanahu wa taala mewahyukan Al-Quran pada bulan Ramadan. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang harus dibaca dan dipelajari kandungannya sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Hukum melaksanakan tadarus Al-Quran di bulan Ramadan adalah sunnah bagi laki-laki dan perempuan. Tadarus Al-Quran sebenarnya tidak hanya di bulan Ramadan saja, di bulan-bulan lain pun bisa kita lakukan. Anak-anak kami yang soleh dan solehah. Dan yang kedua, adab tadarus Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang berisi firman Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita hendak membaca Al-Quran, haruslah mengetahui adab-adab tadarus Al-Quran. Adapun adab-adab yang harus diperhatikan dalam membaca Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama, disunnahkan berwudu sebelum membaca Al-Quran. Yang kedua, duduk dengan tenang. Yang ketiga, disunahkan menghadap kiblat. Yang keempat, mengawali membaca Al-Quran dengan bacaan ta'awuz. Kemudian berikutnya yang harus kita perhatikan adalah membaca dengan tartil sesuai dengan tajwidnya. Kemudian memahami arti dan ayat-ayat yang dibaca. Nah, itulah beberapa adab dari membaca Al-Quran. Anak-anak kami yang soleh dan solehah. Kemudian yang ketiga, keutamaan tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran merupakan amal yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan umat Islam. Karena tadarus Al-Quran memiliki banyak keutamaan. Adapun beberapa keutamaan tadarus Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan syafaat pada hari kiamat kepada orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, mendapatkan banyak pahala. Setiap satu huruf yang dibaca dinilai 10 pahala atau 10 kebaikan. Kemudian yang keempat, akan diberikan pakaian bercahaya di akhirat nanti. Kemudian yang kelima, menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kami yang soleh dan solehah.
Kemudian amalan di bulan Ramadan berikutnya adalah bersedekah. Kita awali dari pengertian bersedekah. Bersedekah maksudnya memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain dengan niat ikhlas karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Sedekah menjadi bagian dari amalan baik dan berpahala yang dapat dikerjakan oleh setiap muslim. Sedekah tidak harus bernilai uang atau materi. Dari hal sederhana berupa ilmu ataupun membantu dengan tenaga dapat menjadi sedekah yang sangat bermanfaat. Bersedekah sebenarnya dapat dikerjakan setiap waktu tanpa ada batasan. Namun sedekah lebih utama dikerjakan di bulan Ramadan. Sebab saat Ramadan berbagai amal baik akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kami yang soleh dan solehah. Kemudian yang kedua, bentuk-bentuk sedekah. Berikut ini adalah bentuk-bentuk sedekah yang dapat kalian lakukan di bulan Ramadan. Yang pertama, mengisi kotak amal di masjid atau musala. Sedekah uang yang kalian berikan dapat membantu pengurus masjid dalam mengelola masjid atau musala. Kemudian yang kedua, mengajarkan Al-Quran. Bentuk sedekah di bulan Ramadan bisa diawali dari hal yang sederhana seperti mengajarkan Al-Quran. Mengajarkan Al-Quran ini dapat kita lakukan dengan mengajar orang terdekat kita seperti adik, kakak, tetangga dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, menyediakan hidangan berbuka. Bentuk sedekah di bulan Ramadan selanjutnya adalah menyediakan hidangan berbuka puasa. Dengan menyediakan hidangan buka puasa bagi orang yang sedang berpuasa, pastinya kita akan mendapat pahala sebesar pahala orang yang kita beri hidangan berbuka tersebut. Hidangan buka tersebut dapat kalian bagikan kepada orang terdekat seperti tetangga, di masjid, orang-orang yang kalian temui di jalan, ataupun mereka yang membutuhkan. Sehingga sedekah ini dapat menjadi amalan baik dan sunnah di bulan Ramadan. Anak-anak kami yang soleh dan solehah. Kemudian yang ketiga, keutamaan sedekah di bulan Ramadan. Yang pertama, sedekah dapat menghapus dosa. Yang kedua, melipat gandakan pahala kita di bulan Ramadan. Yang ketiga, sedekah dapat membuka pintu surga. Kemudian yang keempat, hati menjadi bahagia dan tentram dengan bersedekah. Kemudian yang kelima, mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Nah, itulah beberapa bentuk sedekah di bulan Ramadan yang bisa diawali dari hal-hal yang sederhana. Kalian juga dapat bersedekah dengan bentuk lainnya yang bermanfaat bagi orang lain selama Ramadan, sehingga dapat memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik mungkin. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, demikian beberapa amalan di bulan Ramadan yang bisa Bapak jelaskan. Sebenarnya masih banyak amalan lain yang bisa kalian kerjakan, seperti i'tikaf pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, memperbanyak zikir dan lainnya. Semoga dengan kalian menonton dan menyimak video pembelajaran ini, kalian dapat memahami amalan-amalan di bulan Ramadan. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, setelah kalian menonton dan menyimak video pembelajaran ini, selanjutnya ada latihan yang mesti kalian kerjakan. Silakan tulis dan jawab soal-soal berikut ini dengan benar dan rapi di buku latihan kalian. Setelah selesai, silakan diserahkan kepada bapak dan ibu gurunya untuk dikoreksi dan dinilai. Soal pertama, jelaskan pengertian sholat tarawih. Soal nomor 2, tuliskan 2 macam bentuk pelaksanaan sholat tarawih. Soal nomor 3, jelaskan pengertian tadarus. Soal nomor 4, jelaskan pengertian sedekah. Soal nomor 5, tuliskan bentuk-bentuk sedekah di bulan Ramadan. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, demikianlah video pembelajaran kita kali ini.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Kemudian bagikan kepada teman-temanmu yang lain. Ingat, subscribe itu gratis. Dan juga kalau kalian subscribe video ini, berarti kalian telah membantu mengembangkan channel ini dengan baik. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.